Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam 12 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di ruang persidangan, di sini juga hakim juga akan mulai persidangan perceraian Dewa sama Nana. Lalu di sini hakim juga ngomong kepada Dewa dan terlihat Dewa pas sudah hakim ngomong dia belum disuruh, dia langsung ngomong kepada ketua hakim. Saya dengan istri saya percaya saya tidak akan cerai Pak Hakim, kata Dewa kepada ketua hakim. Di sini juga ketua hakim juga marah kepada Dewa. Kamu itu belum disuruh kok sudah ngomong. Pokoknya kalau tidak ada seseorang itu udah resmi bercerai, kata ketua hakim. Kamu jangan dulu ngomong kalau belum disuruh, kata ketua hakim kepada Dewa. Lalu para buana sangat senang, sangat yakin dia akan berhasil untuk memisahkan Dewa sama Nana. Dewa juga dalam batinnya, dia kemana kamu, kata Dewa dalam batinnya ngomong kepada Nana. Lalu di sisi lain di luar gedung, Pak Fajar dan Balia sampailah ke depan gedung persidangan dan Balia ngomong, kenapa si Tony belum datang mengantarkan Nana, kata Balia. Lalu Pak Fajar juga menarik kerah bajunya si Broko Kroni suruh menelpon lagi si Tony. Tiba-tiba Balia ngomong kepada Pak Fajar, itu mas si Tony udah mau datang mengantarkan Nana, kata Balia kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga melihat mobil si Tony sampai ke depan gedung persidangan. Lalu terlihat mobil si Tony juga dia berhenti di depan gedung persidangan dan si Tony juga dia membukakan pintu dan Nana juga tidak banyak basa-basi keluar dari mobilnya si Tony. Nana juga langsung masuk ke dalam gedung persidangan. Lalu di dalam gedung persidangan di sini Dewa yang lagi panik karena Nana belum datang dan dalam batin Dewa ngomong, kalau Nana tidak datang ini saya resmi bercerai, kata batinnya Dewa. Lalu di sini terlihat ketua hakim juga dia pas dia mau memukulkan pintu bahwa Dewa sama Nana resmi bercerai dan Dewa juga sudah mulai panik dan juga dia memegang kepala. Tiba-tiba Pak ketua hakim pas mau ngomong, datanglah Nana masuk ke ruang persidangan itu. Lalu Nana juga langsung ngomong, saya tidak jadi bercerai, saya akan mencabut surat gugat cerai saya, kata Nana sambil dia lari menuju ke depan pintu, ke depan ketua hakim. Lalu Nana pas sudah datang di sisi lain terlihat si para buana dia bolotot, dia waktu goler Pak Patona karena saking kagetnya Nana datang dan dia ngomong kayak gitu. Dan gak banyak ngomong lagi para buana saking dia kagetnya. Tapi di sisi lain Dewa juga di sini kaget dan senang karena istrinya tercinta datang ke tempat itu. Lalu di sini Nana juga menceritakan semuanya kepada ketua hakim bahwa saya akan mencabut gugat cerai saya, kata Nana kepada ketua hakim. Lalu di sini ketua hakim juga dia memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan Nana. Setelah Nana ngomong di sini, Dewa juga ngomong kepada ketua hakim, saya kan tidak bohong ketua hakim, makanya saya itu sama istri saya tidak akan bercerai sampai kapanpun, kata Dewa kepada ketua hakim. Lalu ketua hakim juga dia sudah mendengarkan omongan Dewa sama Nana dan Nana juga mencabut gugat cerainya dia. Dan di sini ketua hakim juga langsung mengambil ketokan palu dan di sini dia menyatakan bahwa Nana sama Dewa resmi tidak jadi bercerai, kata ketua hakim sambil memukul palu ke mejanya. Lalu di sini Nana sama Dewa juga dia sangat senang dan dia juga langsung menghampiri Dewa. Lalu Dewa juga langsung memeluk Nana dan dia juga ngomong kepada Nana, kita tidak jadi bercerai, nah kita akan selalu bersama, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sini ketua hakim juga sama rombongannya juga pergi dari gedung persidangan dan Dewa juga masih dia ngomong dan sangat senang dan dia juga masih memeluk Nana. Lalu tiba-tiba di sini si para buana langsung dia berdiri dan ngomong kepada Nana. Dia juga sangat geram kepada Nana, kamu jangan senang dulu, pokoknya kamu itu sudah tidak bisa bersatu lagi, kata para buana kepada Nana. Lalu Nana juga menjawab kepada para buana, Mama itu mau sampai kapan mau menyimpan kebohongan Mama? Mama tidak bisa memisahkan saya sama Mas Dewa, kata Nana kepada Bu Para.
Lalu Dewa juga ngomong, sudah lama saya akan membawa pulang istri saya ke rumah Buana, kata Dewa sambil dia juga pergi. Lain lagi di sisi lain, di sini si Alia Seattle sampailah ke supermarket untuk membeli tas bag, dan dia juga sudah membeli tas bag. Dia juga memasukkan tas bag itu ke tasnya, tiba-tiba tidak masuk dan jatuh ke bawah. Lalu di sini tas bag juga si Alia Seattle sangat kaget, dan dia juga pas dia melihat tas bag jatuh ke bawah takut ketahuan orang, tiba-tiba di belakang Pasha menyapa dirinya. Sontak di sini si Alia Seattle dia sangat benar-benar kaget, takut ketahuan sama Pasha. Lalu dia juga menengok Pasha sambil dia juga menginjak tas bag itu di bawah supaya tidak kelihatan sama Pasha. Lalu Pasha juga dia akan menghampiri si Alia Seattle. Di sini Pasha malah dia menyenggol keranjang wadah di supermarket itu dan pada jatuh. Pasha lagi membenarkan keranjang itu, dan di sini si Alia Seattle juga mengambil tas bag yang jatuh di bawah. Di sini juga sudah mengambil tas bag itu. Si Alia Seattle juga pamitan kepada Pasha mau duluan pulang. Lalu untuk episode selanjutnya terlihat Dewa juga dia sudah memeluk Nana, dan dia juga membawa Nana keluar dan langsung membawa Nana ke rumah Buana. Pas di jalan di sini Nana juga ngomong kepada Dewa, pokoknya cinta kita sangat kuat mas, tidak satupun yang bisa memisahkan kita, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita sampailah Dewa sama Nana ke rumah Buana. Di sini disampakin oleh si para Buana, dia memarahi Nana dan mengoceh-ngoceh Nana dan mengusir Nana. Kamu itu tidak pantas di rumah Buana, kata para Buana kepada Nana. Di sini Dewa tidak tinggal diam, dia juga marah kepada para Buana, dan di sini terjadilah cekcok antara Dewa sama mamanya. Dewa juga dia akan mempertahankan istrinya untuk tinggal di rumah Buana. Pas lagi cekcok di sini Nana juga lagi bengong karena suaminya tegas kepada mamanya. Tiba-tiba Neratu datang. Neratu juga dia sangat murka kepada para Buana. Saya sudah muak dan kamu sekarang saya putuskan tidak punya hak di rumah ini, dan kamu pergi dari rumah ini sekarang juga, kata Neratu sambil dia geram kepada para Buana. Terlihat di situ Dewa juga sangat kaget dan Nana juga sangat kaget. Neratu di sini sangat tegas melakukan ini kepada para Buana, dan para Buana juga diusir dari rumahnya Neratu. Di sini para Buana juga dalam batinnya dia ngomong, saya sekarang sudah tidak bisa berkuasa lagi di rumah Buana, saya harus pergi dari rumah ini, kata batinnya para Buana. Tapi di sisi lain Silvia, kebisaannya Silvia itu cuman mewek dan mewek saja kalau sudah ketahuan semuanya. Lalu di sisi lain terlihat di kontrakannya Balia, di sini datanglah ibunya lagi, dan ibunya juga Bularas itu jahat ingin memisahkan Balia sama Papajar. Di sini juga dia akan bicara sesuatu tapi dia tidak mau didengarkan sama Papajar. Papajar cuma melihatin aja dan dia juga masuk ke dalam. Lalu di sisi lain di sini si Alia Seattle sampailah ke kontrakannya, dan dia juga menggunakan tespek itu. Pas dia menggunakan tespek itu dia sangat kaget. Ternyata dia positif hamil. Saya sekarang hamil tanpa suami, anak saya tanpa ayah, kata batinnya si Alia Seattle. Lain lagi di sisi lain, di sini Nana sama Tante Melin sampailah ke kontrakannya, dan Nana juga membukakan pintu kontrakannya Tante Melin. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Nopal juga di sini sangat jahat, dia juga akan memisahkan Dewa dari Nana, dan terlihat Pak Nopal juga menelepon anak buahnya suruh menghadang Dewa. Lalu terjadilah di sini Dewa juga dihadang sama anak buahnya Pak Nopal, dan terjadilah perkelahian antara Dewa dikeroyok sama anak buahnya Pak Nopal. Tapi alhamdulillah di sini Dewa juga bisa diselamatkan, dan dia juga bisa mengalahkan anak buahnya Pak Nopal. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 12 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu rumah emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.